Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odolfa Muhammad dari kelas 4B, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun Ternate. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas saya yang diberikan oleh Bapak Dr. Suwito SE MSI AK CSRS CSRA. Baik, langsung saja saya masuk pada penjelasan materi saya. Apa itu fenomenologi? Fenomenologi adalah suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan filsafat, metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Fenomenologi juga merupakan sebuah aliran yang berpendapat bahwa hasrat yang kuat mengerti yang sebenarnya dapat dicapai melalui pengamatan terhadap fenomena atau pertemuan kita dengan realita. Selanjutnya saya masuk pada apa menariknya meneliti fenomenologi. Meneliti fenomenologi adalah meneliti tentang pengalaman subjektif dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Dalam penelitian, ada juga yang disebut fenomenologi research atau riset fenomenologi, yang merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang membantu dalam menggambarkan pengalaman hidup seseorang. Metode fenomenologi berfokus mempelajari fenomena yang berdampak pada individu dan mengidentifikasi suatu fenomena yang dirasakan oleh individu dalam suatu situasi. Metode ini menjadi salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan guna mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Masuk pada membahas paradigma. Pendekatan dan metode penelitian fenomenologi penting agar memberikan pemahaman secara komprehensif dalam merancang penelitian pendidikan. Penelitian terhadap fenomena pendidikan dipengaruhi oleh paradigma atau cara pandang kita terhadap fenomena. Paradigma yang digunakan akan menentukan pendekatan dan menjadi dasar dalam menyusun metode penelitian. Posisi paradigma memiliki konsekuensi penting dan melaksanakan penelitian, interpretasi temuan, dan pemilihan kebijakan. Metode fenomenologi berfokus mempelajari fenomena yang berdampak kepada individu. Pendekatan ini menyoroti kekhususan dan mengidentifikasi suatu fenomena yang dirasakan oleh individu dalam suatu situasi. Itu juga dapat digunakan untuk mempelajari kesamaan dalam perilaku sekelompok orang. Fenomenologi dapat berkaitan dengan disiplin utama lain dalam filsafat seperti ontologi, epistemologi, logika, dan etika. Tujuan dari penelitian fenomenologis ialah mereduksi pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Fenomenologi bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang
atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Menurut Richard, seringkali apa yang kita rasakan secara indrawi akan berbeda dengan apa yang kita maknai. Fenomenologi mencoba untuk menangkap tidak hanya sesuatu yang kita percayai secara indrawi, tetapi juga mencoba mempelajari struktur dari pikiran kita mengenai suatu objek yang kita lihat. Berdasarkan penjelasannya, paradigma fenomenologi juga erat kaitannya dengan studi kesadaran. Beberapa metode bisa diterapkan dalam melakukan studi pengalaman sadar adalah dengan mendeskripsikannya atau menginterpretasikannya untuk dihubungkan kepada konteks yang relevan. Menurut Husserl, mengenai teori fenomenologi murni atau transcendental, terdapat 6 konsep kunci, yaitu intensionalitas, neoma, neosis, epoche atau reduksi fenomenologi, reduksi eidetik, dan esensi pengalaman. Sedangkan menurut Heidegger, mengenai teori fenomenologi hermeneutik, reduksi tidak mungkin dilakukan, dan untuk memahami fenomena perlu untuk mengetahui individu yang mengalami pengalaman tersebut. Berbeda juga dari teori sebelumnya. Interpretasi adalah yang terintegrasi dalam memahami paradigma ini dalam fenomenologi hermeneutik. Selain itu, fenomenologi sebagai metodologi dapat dibedakan menjadi fenomenologi deskriptif dan interpretatif. Di akhir pemaparannya, Richard juga menjelaskan mengenai kekuatan dan batasan dari paradigma fenomenologi. Paradigma fenomenologi dianggap cocok untuk menggali masalah yang kompleks dan juga menjadi alat yang ampuh untuk menghasilkan pemahaman akan pengalaman hidup serta keberadaan manusia. Paradigma ini juga memungkinkan peluang untuk memperluas batas penelitian dan memperkaya data empiris dari sebuah penelitian. Selanjutnya, penemuan fenomenologi. Penemuan fenomenologi sebagai suatu disiplin ilmu dalam filsafat berasal dari Edmund Husserl yang didirikan pada awal abad ke-20. Penemuan ini didirikan sebagai pendekatan untuk mengkaji pengalaman subjektif individu dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Pendekatan fenomenologi menjadi salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam pengkajian kesadaran dan pengalaman individu dalam hidupnya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian dari pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.